Selamat malam Mbak Caca. Mas Zainur, kalau kita mengikuti kasus ini selama proses hukum dari mulai penyelidikan, penyidikan berlangsung, kemudian Nadiem juga sudah diperiksa pada tanggal 23 kemarin. Nadiem terlihat kooperatif dan terus-menerus menyatakan komitmennya untuk kooperatif. Lalu mengapa langkah pencegahan diambil oleh kejaksaan? Ya, memang penyidik diberi kewenangan ya di tahap penyidikan untuk mencegah seseorang bepergian ke luar negeri. Mengapa penyidik harus mencegah seseorang untuk ke luar negeri? Itu tujuannya untuk mempermudah proses penyidikan. Jangan sampai ketika seseorang itu dipanggil ternyata sedang berada di luar negeri sehingga akan menyulitkan kelanjutan dari proses penyidikan. Apalagi untuk kasus pengadaan laptop Chromebook ini, ada salah satu staf Nadiem yang saat ini berada di luar negeri sehingga tidak dapat menghadiri undangan untuk dilakukan pemeriksaan. Nah, ini kan artinya sudah ada gelagat, ada tanda-tanda pentingnya untuk dilakukan pencegahan terhadap orang-orang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Sehingga menurut saya pencegahan ini adalah satu upaya paksa yang beralasan menurut hukum dan tidak merupakan satu bentuk penyalahgunaan kewenangan atau sesuatu yang berlebihan dari penyidik, Pak Caca. Mas Zainur, semata-mata untuk mempermudah proses agar nanti jika dipanggil tetap berada di Indonesia atau sebenarnya ada makna lain, makna pencegahan terhadap Nadiem. Apakah juga pencegahan ini otomatis orang tersebut diduga terlibat ataupun mungkin menjadi sebagai saksi kunci atau potensial terlibat, istilahnya seperti itu? Ya, kalau soal terlibat atau tidak, tentu saat ini belum bisa dipastikan. Kenapa? Karena di tahap penyidikan ini kejaksaan belum mengumumkan satupun tersangka di antara mereka. Sehingga memang pencegahan ini hanya untuk ya sebagai bentuk antisipasi agar ketika dipanggil oleh penyidik itu bisa hadir karena berada di dalam negeri. Nah, kalau yang tadi saya sampaikan berada di luar negeri kan kemudian penyidik tidak memiliki satu bentuk upaya paksa misalnya dengan memaksa untuk hadir, melakukan pemanggilan paksa, itu kan tidak bisa. Jadi ini memang dari sisi hukum belum berkaitan dengan apakah seseorang ini atau misalnya bertanya-tanya apakah ini kemudian nanti akan ditingkatkan menjadi tersangka, belum sampai sana. Nah, kalau soal kebiasaan-kebiasaan di kasus lain memang gitu ya, biasanya adalah orang-orang yang diduga memiliki informasi kuat atau diduga memiliki keterkaitan atau diduga memiliki peran gitu ya, itu dilakukan pencegahan oleh penyidik sehingga nanti di kemudian hari jika kemudian penyidik menetapkan orang tersebut menjadi tersangka, orangnya berada di dalam negeri sehingga bisa kemudian dilanjutkan proses hukumnya. Percuma juga kalau misalnya menetapkan seseorang sebagai tersangka tapi orang itu berada di luar negeri, memulangkannya itu akan sangat susah gitu ya dan belum tentu berhasil. Indonesia memulangkan Paulus Thanos dari Singapura yang punya perjanjian ekstradisi saja sampai sekarang masih dalam proses, itu sudah memakan waktu sekian lama. Apalagi kalau misalnya lari ke negara-negara yang tidak punya perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, itu tentu akan jauh lebih lama. Tapi ini kan hanya kita berbicara soal perkara lain. Untuk perkara ini sekarang belum ada satupun tersangkanya sehingga sekali lagi tujuan untuk melakukan pencegahan semata-mata agar penyidikannya bisa berjalan dengan lancar, siapapun yang dipanggil bisa memenuhi panggilan dari penyidik, tidak ada hambatan karena sedang berada di luar negeri, Mbak Caca. Jadi bukan automatically atau otomatis diduga terlibat, namun kalau berkaca memang dengan kasus-kasus sebelumnya kebiasaannya seperti itu ya, Mas Zainur. Kemudian Mas Zainur, Nadiem ini sudah dicegah sejak 19 Juni, kemudian diperiksanya pada 23 Juni. Per Jumat kemarin, Nadiem dan juga kuasa hukumnya mengaku belum mengetahui mengenai pencegahan tersebut. Mungkinkah hal tersebut, apakah tidak ada pemberitahuan kepada Nadiem apalagi pada saat diperiksa kemarin pada 23 Juni bahwa sudah dicegah, prosedurnya sebenarnya seperti apa? Ya, ketika seseorang sedang dalam status tertentu seperti dilakukan pencegahan ke luar negeri, seharusnya orang itu diberitahukan oleh otoritas bahwa yang bersangkutan sedang dicegah untuk bepergian ke luar negeri. Kalau tidak diberitahukan tentu bisa merugikan kepentingan yang bersangkutan. Misalnya tidak tahu dirinya dicegah kemudian berencana untuk ke luar negeri, beli tiket dulu, beli penginapan atau beli
apa namanya, event-event di luar negeri, tentu itu kan akan merugikan yang bersangkutan. Sehingga sebaiknya kepada siapapun penegak hukum ketika melakukan pencegahan seseorang ke luar negeri, maka menjadi keharusan untuk menyampaikannya kepada warga negara yang dicegah tersebut, agar yang bersangkutan memiliki pengetahuan bahwa dirinya sedang dicegah ke luar negeri. Nah, tetapi kan untuk apa namanya, Nadiem ini sepertinya ya informasi dari kejaksaan akan dilakukan pemanggilan lagi untuk menambah keterangan, menyusul kemarin sudah dilakukan pemanggilan juga sudah, menurut saya durasinya sudah sangat lama, tetapi mungkin gitu ya penyidik masih membutuhkan keterangan tambahan, juga dibutuhkan data-data pendukung ya, diminta untuk melengkapinya dengan misalnya membawa berkas-berkas atau membawa apa namanya bukti-bukti atau data-data pendukung untuk dicocokkan oleh penyidik dan seterusnya. Sehingga sih harapannya selain Nadiem diinformasikan, tetapi juga penyidik bisa segera untuk memanggil Nadiem kembali agar semuanya bisa segera clear and clean nih. Apa status terhadap Nadiem dan kawan-kawan ini? Apakah memang hanya seorang saksi atau statusnya dinaikkan oleh penyidik? Tentu itu semua harus didasarkan kepada hasil pemeriksaan. Tentu kan penyidik selama ini sudah mengumpulkan bukti-bukti, misalnya mulai dari barang bukti, melakukan pemeriksaan terhadap saksi, termasuk terhadap orang-orang yang dianggap sebagai pengambil keputusan terhadap proyek pengadaan Chromebook ini. Nah, kemarin kan sebelum yang ini kan sudah dilakukan pemeriksaan terhadap Nadiem, Mbak. Ya. Pemeriksaannya itu kurang lebih berputar pada bagaimana pengambilan keputusan mengubah ya rekomendasi dari Windows ke Chromebook. Bagaimana keputusan itu dilakukan? Apakah keputusan itu adalah satu hasil petunjuk dari Nadiem ataukah dari siapa gitu ya? Nah kan hasil kajian dari internal Kemendikbud sendiri sudah mengatakan bahwa Chromebook ini kan tidak efektif, Mbak. Chromebook hanya akan efektif di daerah perkotaan yang punya jaringan internet stabil. Chromebook tidak akan efektif di remote area atau di daerah-daerah yang punya masalah terhadap sinyal, karena Chromebook ini harus selalu terhubung internet untuk dapat beroperasi. Nah, tetapi kemudian mengapa ya barang yang punya limitasi seperti ini kemudian diloloskan, diubah rekomendasinya, kemudian akhirnya di kemudian hari Chromebook ini timbul banyak masalah di sekolah begitu ya. Ada yang kemudian bermasalah dari sisi jaringan, ada yang bermasalah kemudian ternyata barangnya tidak durable dan seterusnya. Sehingga yang dicari oleh penyidik adalah bagaimana pengambilan keputusan itu dilakukan, mengapa ada perubahan rekomendasi, bagaimana prosedurnya dan seterusnya. Sehingga nanti akan ketahuan, Mbak, apakah ada penyalahgunaan kewenangan. Kalau ada penyalahgunaan kewenangan, maka sepertinya penyidik akan menggunakan pasal 3 Undang-Undang Tipikor, yaitu barang siapa yang menyalahgunakan kewenangan, menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara, itu dijerat dengan tindak pidana korupsi, Mbak. Baik, berbicara mengenai kasusnya ya Mas, tadi Mas Zainur sempat menyatakan bahwa berpusat pada bagaimana pengambilan kebijakan untuk mengganti Windows ke Chromebook. Kemudian Nadiem pada saat konferensi persnya menyatakan bahwa saat kepemimpinannya berjalan, pada saat itu pengadaan bukan untuk daerah 3T namun daerah non 3T. Maka dari itu Nadiem memutuskan untuk mengganti menjadi Chromebook. Mengenai hal tersebut pandangannya seperti apa? Ya tentu itu kan salah satu informasi yang juga sudah dimiliki oleh penyidik ya. Informasi bahwa ini bukan untuk 3T nih. Nah kalau bukan untuk 3T tentu bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain. Di mana keadilannya gitu ya. Karena kan ini kan negara kesatuan. Masa iya untuk operating system Chromebook itu hanya diperuntukkan untuk daerah-daerah perkotaan. Lantas yang kemudian untuk daerah 3T menggunakan apa gitu ya. Bahkan sebenarnya tidak harus daerah 3T Mbak Caca. Daerah-daerah yang tidak jauh dari perkotaan pun banyak yang punya masalah terkait dengan jaringan internet gitu ya. Nah ini kan kemudian yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari penyidik. Nah kita juga pernah mendapatkan informasi gitu ya dari satu organisasi guru bahwa ternyata ada distribusi laptop Chromebook ini ke daerah-daerah yang punya problem sinyal. Sehingga meskipun Chromebook ini sudah didistribusikan ke sekolah, ujung-ujungnya tidak bisa dimanfaatkan secara optimal. Nah ini kan kemudian nanti akan dikumpulkan informasinya oleh penyidik ya untuk dicocokkan
yang katanya tidak untuk daerah 3T, apakah juga ada yang menyasar daerah yang punya problem sinyal? Terus yang paling penting adalah apakah ada permufakatan jahat gitu ya. Karena dalam kasus-kasus lainnya, saya tidak bicara kasus ini, biasanya pengadaan barang dan jasa itu adalah memang satu area yang sangat rawan korupsi, termasuk antara lain adalah adanya pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan secara ekonomi, secara melawan hukum. Apakah misalnya di situ ada konflik kepentingan, Ya. misalnya ada pihak yang punya bisnis terkait dengan itu, kemudian dia ikut tender kah? Yang kedua biasanya di kasus-kasus yang lain, saya tidak tahu di kasus ini apakah ada gratifikasi, ada suap dalam bentuk kickback begitu ya, atau ada apa yang kemudian menyebabkan ini semua menjadi berubah rekomendasi gitu ya. Yang harap-harap diingat Mbak Caca dan pemirsa adalah yang melakukan kajian awal bahwa Chromebook itu tidak efektif adalah internal Kemendikbudristek itu sendiri, Mbak, gitu ya. Baik. Jadi mereka sendiri yang kajian, hasil kajiannya diubah gitu ya. Nah, pengubahan inilah yang kemudian dipersoalkan, kok berubah gitu ya. Jadi pengkajiannya itu dilakukan oleh Pustekkom gitu ya. Nah, Pustekkom itu kesimpulannya dengan melakukan pengadaan untuk uji coba sebanyak 1.000 unit Chromebook, kesimpulannya adalah tidak efektif untuk sekolah di Indonesia begitu ya. Nah, itulah yang kemudian dipersoalkan gitu ya. Kalau hanya sekadar pengadaan memilih A atau memilih B, menurut saya bukan soal. Tapi kemudian ketika berubah kajiannya itu dipertanyakan oleh penegak hukum, Mbak Caca. Baik, terima kasih Mas Zainur, dan kita juga akan menantikan ya bagaimana proses hukum ini akan berjalan di Kejaksaan Agung. Terima kasih peneliti Pukat UGM Zainur Rohman telah bergabung bersama kami di Prime News malam hari ini. Terima kasih.